Ya, mata uang Garuda atau rupiah nampaknya masih sulit melawan dominasi mata uang dolar Amerika Serikat dan terus melanjutkan tren pelemahannya beberapa waktu terakhir ini. Banyak yang menilai biang kerok dari terus terdepresiasi rupiah dan sejumlah mata uang negara lain di Asia, antara lain disebabkan oleh tensi geopolitik di Timur Tengah yang belum mereda hingga kebijakan The Fed yang juga belum menunjukkan tanda akan memangkas suku bunga acuannya. Benarkah demikian? Selengkapnya akan kita ulas bersama di siang hari ini dalam Efek Dari Rupiah Anjlok RI Harus Waspada. Nah, ini kita mengamati atau melihat tren pergerakan rupiah akhir-akhir ini agaknya mulai menimbulkan kekhawatiran bagi sejumlah pihak yang tentu ikut merasakan dampak negatif dari pelemahan rupiah yang terjadi. Karena bagaimana tidak pada hari kemarin saja rupiah juga terpantau lesu dihantam dominasi dolar Amerika Serikat bergeming di kisaran 16.248 rupiah per dolar Amerika Serikat. Secara year to date rupiah telah ambrol lebih dari 5% banyaknya. Walaupun saat ini kalau tadi pagi saya lihat 16.100 begitu ya levelnya sudah kembali menguat walaupun tipis saja. Mencoba meredam kepanikan, pemerintah Menko Perekonomian RI Erlangga Hartarto pun menyampaikan bahwa kalau di case ini terjadi pelemahan rupiah terhadap dolar saat ini, dirinya menilai begitu kondisi Indonesia masih lebih baik ketimbang mata uang negara lain, terkhusus mata uang di negara kawasan Asia lainnya. Seperti beliau juga menyebutkan kalau dibandingkan dengan Taiwan, Korea Selatan, Thailand, atau bahkan Jepang yang mata uang mereka jatuh lebih dalam lagi di hadapan dolar Amerika Serikat. Lalu apa sih penyebabnya dan juga tren pelemahan mata uang yang ada ini di hadapan dolar Amerika Serikat? Kita lihat di slide selanjutnya. Bicara terkait penyebab atau biang kerok begitu ya, atau menarik nih kita bicara terkait penyebab dari pelemahan rupiah yang ada karena yang pada awalnya mengira dengan telah selesainya gugatan sengketa Pilpres RI 2024 ini, seraya membuat rupiah memiliki tenaga untuk menguat, nyatanya hal tersebut tak kunjung membuat mata uang Garuda sumringah dan berbalik arah atau berada di zona penguatan. Diindikasi pelemahan rupiah sejauh ini utamanya masih disebabkan oleh faktor eksternal ketimbang domestik seperti dolar Amerika Serikat yang dikdaya atau semakin kuat dengan indeks dolar Amerika Serikat yang juga sempat menyentuh level 107 poin di pekan lalu. Disinilah jadi alasan kenapa rupiah sulit menguat di hadapan dolar Amerika Serikat. Dan juga sejumlah faktor yang membuat indeks dolar Amerika Serikat mengalami peningkatan tentu juga merujuk pada prospek kebijakan suku bunga The Fed atas suku bunganya atau kebijakan suku bunganya sekaligus eskalasi tensi geopolitik yang terjadi di Timur Tengah membuat makin menyala abangku kedikdayaan mata uang negeri Paman Sam di mata dunia. Lalu apa saja dampak ke pengusaha atas melemahnya rupiah yang terjadi saat ini? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, kalau kita lihat respon pengusaha terhadap pelemahan rupiah saat ini atau merujuk pada respon para pelaku usaha atas tren pelemahan rupiah beberapa waktu kebelakangan ini, tentunya menimbulkan kekhawatiran tersendiri atas kondisi yang terjadi. Seperti halnya yang nampak juga terhadap para pengusaha di depan mata mereka dari sisi pelaku usaha adalah dengan melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tentu akan berpotensi meningkatkan biaya produksi mereka dalam industri di dalam negeri sehingga menyebabkan harga jual produk barang-barang yang tentunya bahan bakunya impor akan melesat pula harganya. Andai kinerja keuangan mulai terganggu dari kondisi ini, ya juga bukan tidak mungkin PHK bisa saja terjadi apabila tak ada langkah pasti dari pemerintah untuk menahan dari jatuhnya rupiah atau jatuh di posisi lebih dalam lagi dari posisi yang ada saat ini. Lalu juga seperti apa respon dari warga atau masyarakat secara keseluruhan atas kondisi yang terjadi saat ini? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, keluhan-keluhan warga terkait rupiah yang saat ini berada di posisi pelemahan terhadap dolar, andai dari sisi masyarakat luas di Indonesia, kekhawatiran lebih mengarah pada ikut melonjaknya sejumlah harga pangan, terdampak inflasi yang meningkat dari tingginya nilai dolar Amerika Serikat. Karena kalau kita melihat cocokologinya atau connecting dot-nya, tingginya nilai dolar Amerika Serikat akan menyebabkan nilai tukar rupiah melemah dan besar kemungkinan juga menyebabkan inflasi naik terutama bahan baku yang berbasis impor. Utamanya bahan baku pangan berbasis impor seperti kalau kita cermati daftar atau listnya ada biji-bijian, lalu juga ada beberapa produk dairy, susu, daging-dagingan. Item-item inilah yang tentunya perlu diwaspadai atas potensi kenaikan harga didorong sentimen negatif yang terjadi saat ini. Dan semoga langkah intervensi dari pemerintah mampu membuat mata uang Garuda bertaji kembali di hadapan dolar Amerika Serikat di dalam waktu dekat ini.